bersyukur padamu Bapa, buat hari yang kau berikan. Senantiasa kau perhatikan tiap langkah hidupku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat hari yang kau berikan. Senantiasa kau perhatikan tiap langkah hidupku. Mengarungi dunia penuh air mata, juga tawa canda berlalu bersama. Ku jalani bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Ku bersyukur padamu Bapa, buat hari yang kau berikan. Senantiasa kau perhatikan tiap langkah hidupku. Mengarungi dunia penuh air mata, juga tawa canda berlalu bersama. Ku jalani bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini. Dan ku jelang hari esok penuh pengharapan bersamamu Yahweh. Yahweh, pimpin langkah hidup ini sesuai rencanamu bagi hamba ini.
di antara bangsa-bangsa. Hai semua umatku, dengarkan peringatanku, janganlah ada padamu Elohim lain. Janganlah sujud menyembah Elohim lain. Janganlah panggil nama Elohim lain. Akulah Yahweh, itulah namaku, yang turun ke dunia, yang dalam Yeshua Mashiach. Bagi yang menghormati Tuhan dan gentar akan namanya, pengajaran yang benar ada pada mulutnya, dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Bagi yang takut akan nama Tuhan, baginya akan terbit surya kebenaran. Hai semua umatku, dengarkan peringatanku, janganlah ada padamu Elohim lain. Janganlah sujud menyembah Elohim lain. Janganlah panggil nama Elohim lain. Akulah Yahweh, itulah namaku, yang turun ke dunia, diam dalam Yeshua Mashiach. Hormatilah namaku, takutlah akan namaku, engkau kan jadi milikku dan kesayanganku. Engkau kan jadi milikku dan kesayanganku.
pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana dari hari lepas hari Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara hidup kami di tengah-tengah pandemi yang membuat dunia jadi bergolak. Tetapi dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, karena pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Bible atau Injil. Ada dua tipe manusia di dunia ini di dalam menyikapi kebenaran. Yang pertama karena berbasis agamawi, yang kedua karena memang mencari kebenaran. Ada umat Kristen yang agamawi, tetapi ada umat Kristen yang memang mencari kebenaran. Nah, umat Kristen yang agamawi itu yang seperti apa? Kalau saudara melihat, saudara mengajari seseorang tentang nama Tuhan yang benar, kemudian mereka mengatakan wis pokoke, nah ini agamawi. Ya, mereka datang beribadah ke gereja, tetapi hanya karena kebiasaan, bukan karena mencari kebenaran. Dan saya mengajar kepada saudara sejak awal, kita datang beribadah bukan karena kebiasaan, tetapi karena apa? Karena kebenaran. Percuma kita beribadah setia, tetapi kita tidak tahu apa-apa. Kalau saya berbicara kepada orang yang tidak mencari kebenaran, tetapi karena agamawi, kita mau ngomong model seperti apapun, tidak akan berubah. Artinya perbuatan kita akan sia-sia. Oleh karena itulah maka pagi ini saya akan memberikan firman yang saya beri judul Bible atau Injil. Kenapa? Definisi tentang atau pemahaman tentang Bible dan Injil umat Kristen sendiri ini masih rancu. Jadi pagi ini saya akan memberikan sedikit pemahaman, pengertian tentang apa itu Injil, apa itu Bible, dan apa kitab sucinya kita. Nah, sekarang saya akan tanya terlebih dahulu, kira-kira menurut saudara kitab sucinya umat Nasrani itu Bible atau Injil? Injil atau Bible? Ada yang berani jawab? Bingung kan? Oleh karena itulah maka saya akan menyampaikan pagi ini supaya kita tahu. Jadi seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan di dalam firman beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun ada, bahwa pendidikan teologia di gereja itu perlu. Ada orang yang mengatakan bahwa teologia tidak penting. Lah, teologia itu kan membicarakan tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan itu teologia. Saudara berbicara tentang Tuhan itu saja sudah berteologia. Memang kalau untuk hal titel, saya pikir tidak terlalu penting. Bukan tidak penting, tetapi tidak terlalu penting. Saya punya titel, tetapi keselamatan bukan karena titel. Terbukti ada banyak orang bertitel, bukan hanya bertitel STH, MTH, DTH,
PhD, bahkan profesor pun yang adalah guru besar, banyak juga yang tidak bisa memahami tentang masalah nama Tuhan. Mereka kebingungan sendiri, ngatur sendiri. Yang lebih ironis, Tuhan pun diatur. Oleh karena itulah maka kita perlu belajar tentang definisi dari Bible atau Injil. Jadi pagi ini saya akan memberikan sedikit pemahaman. Sampai mati saya akan belajar. Dan pendidikan itu harus increase, berkembang, ya, terjadi pertumbuhan. Karena kalau enggak, saudara, saya katakan sebagai unyil. Kenapa saya katakan unyil? Dulu waktu saya masih kecil, unyil sudah ada dan sekolahnya SD. Sampai sekarang unyil sekolahnya SD terus. Berapa puluh tahun masih SD terus. Itu unyil. Jadi kalau saudara tidak bertumbuh, saudara termasuk unyil, ya. Kita bukan unyil. Karena itu kita perlu belajar. Jadi definisi atau pemahaman tentang Bible dan Injil umat Kristen masih rancu. Artinya salah tidak sesuai dengan definisi yang sebenarnya. Istilahnya adalah salah tetapi dianggap benar. Salah kaprah, bener ora lumrah kata orang Jawa. Contohnya apa, saudara-saudara? Salah kaprah contohnya apa? Waduh, tangan saya bentol digigit nyamuk. Itu salah kaprah, saudara-saudara. Digigit anjing karena anjing punya gigi. Lah kalau nyamuk punya gigi atau tidak? Punyanya apa? Sedotan. Tapi kalau saudara mengatakan, oh aduh aku bentol, disedot nyamuk, diketawain saudara. Betul enggak? Saudara justru yang diketawai, padahal itu yang benar. Kenapa? Karena sudah dari dulu begitu. Pokoknya digigit nyamuk gitu. Ya, oleh karena itulah maka saya akan mengajar kepada saudara tentang apa itu Bible dan apa itu Injil. Bible itu adalah dari bahasa Arab. Jadi kata Bible itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme dan kekristenan. Yudaisme itu adalah agamanya orang Yahudi. Kitab sucinya dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Tetapi urut-urutannya berbeda. Kalau kita Perjanjian Lama urutan terakhir bukunya namanya kitab apa? Namanya kitab apa? Maleaki. Tetapi kalau urut-urutan Yudaisme yang terakhir itu 1-2 Tawarikh. Kenapa? Karena itu berdasarkan kronologis waktu. Kalau kitab suci kita ini sebetulnya sudah, ya saya katakan tidak 100% apa adanya. Laura, lanang ora, wedok ora. Jadi masih banci termasuknya. Kenapa? Karena urut-urutannya masih urut-urutan Helenis, terpengaruh Helenis, bukan urutan yang ada, kecuali kalau perjanjian lamanya sesuai dengan Yudaisme. Perjanjian baru urutannya sudah oke. Kalau urutannya sudah benar, itu baru tepat. Tetapi urut-urutan tidak masalah, karena kita mengimani isinya, bukan mengimani urut-urutannya, ya. Jadi yang disebut dengan Bible adalah sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme. Kalau orang Yahudi hanya perjanjian lama. Kalau kita ada perjanjian baru, itu kekristenan. Sebetulnya istilah perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak ada di dalam kitab suci. Itu hanya istilah yang dipergunakan oleh pengkanon kitab suci atau yang mengumpulkan kitab. Dan kitab suci kita itu tidak hanya seperti ini, saudara-saudara. Ada kitab-kitab apokrif, kitab orang jujur, kitab Henok, dan ada banyak kitab yang lain yang tidak masuk di dalam kanon ini. Bagi umat
Kristen yang tidak memahami kebenaran tetapi menganggap diri paling benar, pokoknya di luar kitab ini salah. Memang kita perlu menguji kitab-kitab yang ada. Kalau isinya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini, berarti salah. Sedangkan kitab-kitab apokrif yang pernah saya sampaikan kepada saudara, itu sudah saya uji, justru melengkapi apa yang tidak ada di sini. Dan itu pun ditemukan di Dead Sea atau Laut Mati. Ini semua ditemukan di Laut Mati. Jadi memenuhi syarat. Jadi Bible itu dari bahasa apa? Bahasa Arab, saudara-saudara, ya. Atau orang seringkali menyebut Alkitab. Ada umat Kristen yang sudah percaya Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes, sangat anti dengan istilah Alkitab. Alkitab itu juga dari bahasa Arab, dari kata al dan kitab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, Alkitab itu Bible. Alkitab, al itu adalah kata depan seperti the kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kitab itu book atau buku. Jadi Alkitab itu sama dengan the book atau buku. Kalau saya katakan komik, kamus, buku-buku pelajaran dikatakan Alkitab, boleh atau tidak? Boleh, karena itu the book. Kalau kita lihat definisinya ya. Tetapi konotasi orang kan ini Alkitab, kalau komik bukan Alkitab, kan begitu, betul enggak? Ini Alkitab, kalau komik buku pelajaran bukan Alkitab. Padahal kalau kita lihat dari kata dasarnya, maka Alkitab itu dari kata al dan kitab. Al itu the, kitab itu book. Jadi the book artinya buku. Jadi Alkitab itu buku. Komik buku bukan? Kamus buku bukan? Buku pelajaran buku bukan? Buku. Jadi kalau kita mengacu kepada definisinya, baik komik, kamus, buku-buku pelajaran, ensiklopedia, itu juga bisa disebut Alkitab. Tetapi konotasi pemikiran orang tentang Alkitab adalah kitab sucinya umat Nasrani. Nah, kemudian hal yang berikut adalah Injil. Orang Islam secara umum katakan itu kitabnya umat Nasrani. Banyak juga umat Nasrani yang mengatakan bahwa kitab suci saya Injil. Padahal kitabnya umat Nasrani itu bukan hanya Injil. Karena kalau kita definisikan secara rinci tentang kitab suci kita, maka yang disebut Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Injil yang bagaimana dulu? Bukan Injil titik. Bukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena definisi Injil itu sendiri artinya kabar baik. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Yohanes itu adalah Injil Yeshua Hamasya, kabar baik tentang Yeshua Hamasya. Bisa dipahami saudara-saudara? Saya tidak akan cepat-cepat ya, supaya saudara bisa mengerti. Kenapa saya katakan baik umat Islam maupun umat Nasrani masih juga rancu mengenai apa itu Bible dan apa itu Injil? Karena mengutip ayat di dalam Matius atau Matius pasal 4 ayat 23 dan Matius atau Matius 26 ayat yang ke-13. Umat Nasrani yang agamawi banyak. Agamawi itu adalah orang yang melakukan aktivitas keagamaan tetapi tidak mau belajar. Pokoknya
menyimpang sedikit, langsung tudingannya yang keluar apa? Sesat. Pokoknya tidak sama dengan saya, sesat. Kalau ditanya definisi sesat, tidak bisa mengutarakan secara jelas. Kalau definisi sesat adalah pokoknya tidak sama dengan saya, bisakah saya mengatakan bahwa Anda yang tidak sama dengan saya juga sesat? Bisa enggak? Bisa. Tapi definisi sesat bukan itu. Definisi sesat adalah ajaran tanpa dasar. Memang saya akui, saya angkat jempol untuk umat Islam. Kenapa? Karena yang jadi dasar kebenarannya Al-Quran, mereka selalu merujuk kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu aslinya dalam bahasa Arab. Kiai yang benar, mereka bisa membaca Al-Quran. Nah, seharusnya demikian juga dengan umat Nasrani, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang saya katakan antara umat Nasrani dan umat Islam. Tidak bisa digaduk-gadukkan. Mereka mengatakan Injil yang mana? Yesus tidak pernah menulis Bible. Nah, ini saja sudah salah pemahaman tentang maksud daripada Injil. Saya dulu sama dengan saudara menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya Allah. Tapi setelah saya pelajari, saya tahu kebenaran firman, saya katakan menurut Torah, kitab suci yang saya yakini, pencipta langit dan bumi itu bukan Allah, tetapi Yahweh. Tetapi kalau Anda yang beragama lain yang mengatakan demikian, saya hormati, saya menghargai, karena itu iman Anda. Jadi tidak usah ngutak-ngutak, nguprek-nguprek iman orang lain. Karena itu kita pelajari kitab suci kita dengan baik, supaya kita tidak mudah digoyahkan. Nah, kitab-kitab yang ada sekarang ini yang kita yakini, ini kan kitab-kitab yang ada saat nabi-nabi yang tertulis dalam kitab suci itu ada. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, teolog-teolog yang dengan titel macam-macam, kalau ditanya, Pak, saya mau tanya Daud itu siapa? Mari nak, buka kitab suci. Di dalam ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu, dari depan sampai belakang. Pak, saya mau tanya Mose atau Musa itu siapa? Mari nak, buka ini ayatnya, ini. Tapi kalau sudah tanya, siapakah Yahweh itu? Oh, menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu. Lah, menurut kitab suci bagaimana? Kok enggak pernah membahas kitab suci, jadi membahas inskripsi? Padahal di dalam kitab suci tertulis ribuan kali, 6.000 kali lebih. Kalau ditulis berkali-kali sampai ribuan, itu artinya nama itu sangat penting. Oh, nama enggak penting, Pak. Oke, saya ikuti keinginan Anda, nama enggak penting. Kalau nama enggak penting, Yesus pun enggak penting. Yang Anda imani sebagai Tuhan enggak penting, wong itu nama. Memang Yesus sebutan. Yesus kan nama. Betul enggak? Adakah di dunia ini orang yang enggak punya nama? Semua orang punya nama. Nama terpendek di dunia itu A, ya. Itu kalau enggak salah orang Swiss yang punya nama terpendek di dunia, hanya A saja. Itu pun tetap nama, saudara-saudara. Artinya bahwa segala sesuatu punya nama untuk mengidentifikasi. Tuhan itu tidak terbatas, Pak. Jangan dibatasi dalam sebuah nama. Setuju, saya sangat setuju. Yang jadi masalahnya Tuhannya sendiri yang membatasi dirinya dalam sebuah nama. Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Itu kan Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Lah kok dilarang? Lebih orang Kristen ini. Artinya Tuhan diatur. Lah kalau Tuhan saja diatur ya repot, saudara-saudara. Iya kan?
Saya akui awalnya dulu saya juga pokoknya. Tapi ketika saya mikir, otak saya pakai, akhirnya saya bisa mengerti dan saya mau belajar. Karena itu saya seringkali katakan saya bangga menjadi gembala saudara. Karena saudara mau datang ke tempat ini saja, itu artinya saudara sudah rela dibully orang masuk ke gereja sesat. Bagi saya tidak masalah, kalau sesat bersama dengan Bapak Yahweh pasti masuk ke surganya dia, ke Shamayim. Ya. Jadi orang Kristen juga ada banyak yang seperti itu. Pokoknya Allah. Bahkan ketika beberapa puluh tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu ada diskusi tentang masalah nama Tuhan. Ada pendeta besar yang mengatakan, bagiku sekali Allah tetap Allah, aku siap mati untuk Allah. Silahkan saja. Ini namanya ikatan agamawi. Dan ini tidak berbicara tentang masalah agama Islam. Agama Kristen pun banyak dan agama Islam yang memang mencari kebenaran sangat banyak sekarang ini. Jadi kembali tergantung pada siapa? Tergantung pada pribadinya masing-masing. Anda yang nonton video ini, Anda mencari kebenaran atau sedang mempertahankan pembenaran? Anda yang bisa jawab. Kalau memang kita mencari kebenaran, mari dikaji bersama-sama, diuji. Apakah apa yang saya sampaikan ini benar? Nah, orang yang agamawi itu tidak mau dikoreksi, tetapi ahli mengoreksi. Ini tidak fair. Nah, pada pagi ini saya akan menerangkan tentang kitab Matius 4 ayat yang ke-23 dengan pertanyaan Injil yang mana? Karena waktu itu belum ada Injil. Nah, artinya bahwa mereka menganggap Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan memang pada saat itu belum ada kitab itu. Tetapi lupa bahwa Injil itu artinya kabar baik, bukan kitab, bukan nama kitab. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil Yeshua HaMasiah, atau kabar baik tentang Yeshua HaMasiah. Tetapi Injil tidak berbicara tentang apa yang disampaikan hal-hal yang baik ketika Yeshua ada di atas muka bumi ini. Tetapi lebih daripada itu, berita tentang keselamatan itu juga disebut Injil. Di balik kehidupan ini ada kehidupan kekal, itu juga disebut Injil. Itulah sebabnya Kepa pernah mengatakan tulisannya di dalam 1 Kepa pasal yang ketiga. Kita lihat 1 Kepa atau 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dalam pada itu pula, ketika pergi kepada roh-roh yang ada dalam penjara, dia telah mengumumkan kepada yang dahulu tidak taat, ketika satu kali kesabaran Elohim menanti pada zaman Noah atau zaman Nuh, dengan dipersiapkan sebuah bahtera yang kedalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang telah diselamatkan dari air. Ini adalah berita Injil atau berita kabar baik, bahwa di balik kematian ada kehidupan yang akan datang. Artinya kalau kita mati bukan selesai sudah, tetapi ada kehidupan yang akan datang. Dan kita hidup di bumi ini paling lama juga 100 tahun. Walaupun ada orang yang usianya lebih dari 100, tetapi itu sudah sangat jarang. Sekarang orang umur 70, jangankan 70, 50 saja sudah banyak yang semper, saudara-saudara. Tidak lama mati. Oleh karena itulah, apa yang ditulis dalam 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20 adalah kisah ketika Yeshua disalib, tubuhnya mati, tetapi rohnya turun ke dunia orang mati pada zaman Noah, pada zaman Nuh, untuk memberitakan Injil.
Yang dimaksud memberitakan Injil adalah Yesua turun ke dunia orang mati pada zaman Noah untuk memberitahu bahwa di balik kematian ada kehidupan. Karena orang-orang yang ada di penjara pada zaman Noah waktu itu, mereka masih juga belum menyadari kalau mereka hidup di dalam kematian. Maka Yesua turun kepada mereka memberitahu. Dan dalam berita tersebut sudah tidak ada pertobatan, karena mereka semua adalah orang-orang yang sudah mati. Artinya sudah masuk ke garis akhir. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi. Lalu ngapain ke situ? Hanya ingin memberitahu sebagai bukti bahwa apa yang Yesua ajarkan itu benar. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Yesua turun ke mereka untuk memberitahu bahwa di balik kematian ada kehidupan yang akan datang. Itulah berita Injil, ya. Oleh karena itulah orang yang memahami tentang Injil tidak sesuai dengan kebenaran firman yang berarti kabar baik, mereka menganggap bahwa Injil yang dimaksud adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam kitab Matius atau Matae pasal yang keempat ayat yang ke-23, di dalam kitab berbahasa Yunani, di sana dikatakan kai peringgan olen ten Galilayan ho Yesus didaskon entai sinagogais auton kai kerison to angelion tes basileos kai terapeon pasan noson kai pasan malakian entulau. Kalau diterjemahkan bunyinya, dan Yesus pergi keliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Digarisbawahilah kata Injil di situ. Mana ada Injilnya? Ya iya, memang Injil kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes memang belum ada. Tapi Anda harus ingat, yang disebut Injil di situ bukan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah Injil tentang Yesua. Sedangkan yang disebut di sini adalah Injil kerajaan. Artinya kabar baik tentang kerajaan di mana Yesua sebagai raja di atas segala raja. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi wayasaf Yesua bekal hakliyal wayalamet sam befatei hak neset karo beset hamalkut werafo kal makala wekal matwe baam, yang kalau diterjemahkan artinya, dan Yesua melakukan perjalanan ke seluruh Galil atau Galilea dan mengajar di sana di rumah-rumah ibadat. Titik sampai di situ. Jadi istilah Injil kerajaan pun tidak ada, kabar baik tentang kerajaan juga tidak ada. Kemudian dia mengutip lagi di dalam kitab Matius atau Matae 26 ayat yang ke-13. Di dalam kitab berbahasa Yunani berbunyi amen lego imin opo enjirik sito evangelion toto en nolotokos mulai kisetekeoai kinesaf kisen limosinen nafstis, yang artinya sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, itu konteksnya membicarakan tentang siapa? Coba kita membuka di dalam kitab Matae pasal yang ke-26 ayat yang ke-13. Konteksnya membicarakan tentang siapa? Perikopnya di situ apa bunyinya? Yesua diurapi. Itu membicarakan tentang siapa? Seorang perempuan yang mengurapi. Artinya bahwa ketika berita kabar baik itu disampaikan, perempuan yang mengurapi Yesua itu pasti akan jadi bahan pembicaraan juga. Gitu loh.
Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Amen ani omer lakem bekal makom asher tisama hasora hasot bekal haaretz Yesu pargam asher astahilah lezikaron. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dimanapun kabar baik ini diberitakan ke seluruh negeri, juga akan menceritakan apa yang dia lakukan untuk mengingatnya. Terjemahannya beda, memang terjemahan beda. Saya tidak mengambil terjemahan ILT, saya juga tidak mengambil terjemahan dari LAI, tetapi apa yang tertulis di dalam bahasa Ibrani itu yang saya terjemahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat tentang kondisi suatu realitas yang ada, kitabnya umat Nasrani itu apa? Bible atau Injil? Bukan Bible, bukan Injil. Kitabnya umat Nasrani itu Tanak dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Itu yang kalau kita sebut berbicara tentang kabar baik, itulah Injil. Bukan Injil tentang Yesua saja, tetapi tentang apa yang pernah nabi-nabi sampaikan. Bagaimana para nabi berbicara kepada umat manusia atas nama Tuhan. Karena nabi itu dari kata nevi, bahasa Ibrani itu artinya penyambung lidah Elohim. Apa yang Yahweh bicarakan, apa yang Yahweh sampaikan, disampaikan kepada umat manusia. Itu nevi, nabi. Artinya apa tadi? Penyambung lidah Elohim, ya. Nah, tadi saya katakan kitabnya yang perjanjian lama itu disebut Tanak. Apa itu Tanak? Tanak itu bisa disebut juga Mikra, yang artinya yang dibaca. Tanak itu merupakan singkatan dari Torah, Neviim, Ketuvim. Torah yang dimaksud adalah 5 kitabnya Mose, yaitu kitab apa saja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sebetulnya Mose menulis 6 kitab. Satu lagi kitab apa? Saya sudah pernah sampaikan. Kitab Iyyub. Pernah kan saya sampaikan? Kitab Iyyub itu ditulis oleh Mose, tetapi itu tidak disebut Torah. Torah itu artinya hukum atau pengajaran, dan itu beda dengan Taurat. Kalau Taurat itu artinya teori, yaitu Zohar, Kabalah, Talmud, Mitzvot, dan ada banyak lagi yang lain. Itu teori, itu Taurat, bukan Torah. Torah pun terbagi lagi, ada Torah Mose, ada Torah Yahweh. Ini yang banyak umat Nasrani tidak ngerti, saudara-saudara. Neviim itu adalah kitab-kitab para nabi. Nanti dibagi lagi menjadi nabi besar dan nabi kecil. Apa itu nabi besar? Apakah yang badannya besar? Nabi kecil apakah nabi yang kuntet? Tidak. Yang disebut nabi besar adalah kitab yang tulisannya banyak. Contohnya kitab apa? Kitab para nabi yang tulisannya banyak. Yesaya, Yeremia, itu nabi besar. Kalau yang nabi kecil, Mika, ya, kitab saudara bisa lihatlah, dihafal sendiri. Karena kebanyakan umat Nasrani urut-urutan kitab saja nggak hafal, saudara-saudara. Mari kita membuka di dalam kitab Mika. Cari sak jam nggak ketemu. Sampai belakang, lu kok kamus? Kitab Mika di mana? Ada lagunya. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan,
Yosua hakim-hakim, Rut Samuel, 2 raja-raja. Itu ada lagunya, nanti tanya sama guru sekolah minggu ya. Yang Matius juga ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanan, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Nah, nanti tanya lagi sama guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu harus ngerti nih. Nanti kalau ditanya siap-siap ya, dijawab. Jangan aku dewe ya ora ngerti kok. Baru denger pagi ini Pak Yakub yang ngomong. Makanya kalau nyari kitab bingung saudara-saudara. Apalagi yang kitabnya cuman ditaruh di atas lemari. Ini kitab yang suci, harus ditaruh di tempat yang tinggi. Taruhlah di atas lemari, 1 minggu 1 kali baru diambil. Mau diambil karena isinya debu melulu, nggak pernah dibaca. Ayo jujur, siapa yang baca Alkitab tiap hari, tolong angkat tangan. Waduh, cuma berapa orang? Waduh, cilaka ini. Siapa yang makan tiap hari? Oh, ada yang enggak tiap hari, makan seminggu sekali. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang seringkali kita pikirkan adalah masalah tubuh. Giliran sudah siang aja kelojotan, udah gemeteran, pengen segera makan. Tapi rohnya tidak pernah diberi makan. Makanya untuk pergi ke gereja saja malas, ya kan? Tapi orang yang mencintai Tuhan, rohnya kuat. Seharusnya roh yang mempengaruhi jiwa dan jiwa mempengaruhi tubuh, bukan tubuh yang mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi roh. Itu terbalik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Nevi'im itu adalah kitab para nabi. Saudara bisa melihat di dalam kitab suci kita yang terdiri dari nama-nama orang yang di perjanjian lama itu adalah kitab nabi, ya. Kalau yang tulisannya banyak itu nabi besar, yang tulisannya kecil itu sedikit itu nabi kecil. Kemudian ketuvim, apa itu ketuvim? Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan yang termasuk di dalamnya Mazmur, Amsal, Kidung Agung, ya, itu termasuk ketuvim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kitabnya umat Nasrani. Tetapi sesuai dengan nubuatan kitab suci bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah dan kitab-kitab yang tersembunyi akan muncul. Itulah kemunculan kitab-kitab apokrif, kitab-kitab yang tersembunyi. Jadi jangan saudara alergi kalau sekali waktu saya sampaikan tentang masalah kitab Henok, saya sampaikan tentang masalah kitab Orang Jujur, Sefer Hayasar, karena 2 kitab itu yang sudah saya baca. Saya punya juga kitab Thomas, tapi saya belum membaca. Jadi saya belum berani mengajarkan kepada saudara. Siapa tahu di dalamnya ada pertentangan. Yang jelas bukan kitab Barnabas. Kalau kitab Barnabas itu kitab yang ditulis oleh orang Itali dan sudah ada sanggahannya. Itu adalah Injil palsu, berita tentang Yesua tetapi terbalik-balik. Jadi selain Tenat dan Brit Kadasa, yaitu Mikra tadi, ada juga kitab-kitab apokrif yang tidak bertentangan dengan ini. Itu bisa kita pakai. Jadi jangan alergi kita dengan kitab di luar ini. Ada pendeta dari Semarang yang mengatakan saya tidak perlu buku-buku yang lain, pokoknya semua tentang ini. Wah, ini kodo, nggak ngerti tapi sok tahu. Kalau ditanya jawabannya ya gelagapan kayak orang kelelep, tapi merasanya paling pintar sendiri. Yang herannya punya banyak murid, sekolahnya berbayar lagi di internet. Waduh, memang heran ya sekarang ini. Ajaran yang sesat kok pasti banyak pengikutnya. Karena apa? Mengajarkan membuai, menina bubukkan orang.
Karena itu saya ajarkan kepada saudara supaya kita belajar firman dengan benar. Kenapa sih kita harus belajar firman dengan benar? Coba kita membuka di dalam kitab Hosea pasal yang keempat, Hosea 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Umatku ini umatnya siapa? Umatnya Bapak Yahweh. Saudara umatnya Bapak Yahweh bukan? Yang nonton video ini umatnya Bapak Yahweh bukan? Tetapi dikatakan umatku dibinasakan. Tetapi tidak sampai di situ, ada komanya. Karena kurang pengetahuan. Pak, lah kalau begitu berarti saya harus pintar. Oh tidak, bukan itu. Tetapi dikatakan oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Artinya ada orang lain yang memberi pengertian tetapi tidak mau. Pokoknya dari dulu seperti ini, jangan diubah-ubah. Nah ini pokoknya lagi saudara-saudara. Ini yang disebut umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Saya kagum dengan orang-orang tua kita, orang-orang sederhana, tetapi mereka mau belajar firman. Setidak-tidaknya mereka percaya bahwa saya tidak membohongi. Ibu Hendro misalkan, Pak Karsimin yang sekarang belum bisa ke gereja, Pak Frans Marindi, ya, Ibu Yono, ada banyak orang-orang tua, tetapi mereka belajar firman. Saya ingat ucapannya Tante Helena dulu, masih ingat Tante Helena almarhumah? Dia ngomong sama saya begini, saya ikut Tuhan puluhan tahun kok bento terus. Sejak di Ambarawa saya bisa ngerti firman Tuhan. Kenapa? Karena saya mengajarkan dengan bahasa sederhana. Saya tidak perlu menggunakan bahasa kelas tinggi. Kalau saya menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan itu pun menggunakan bahasa yang sederhana. Tidak perlu menyampaikan dengan bahasa-bahasa kelas tinggi sehingga orang cuma mendongong, mulutnya menganga. Opo kae? Tidak ngerti isinya. Paling hanya ingin menunjukkan bahwa pendetaku hebat tenan. Nah kamu ngerti enggak? Ora. Percuma saudara-saudara, betul? Banyak orang memberi SMS maupun WA kepada saya. Mereka berterima kasih dengan pengajaran yang saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau saya mau menggunakan bahasa-bahasa kelas tinggi, ya bisa. Untuk apa? Pamer. Tidak ada gunanya. Orang tidak ngerti. Dikatakan bahwa oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Jadi kita tidak menolak Torah. Yang tidak kita pakai adalah Taurat. Walaupun ada juga isi Taurat atau teori-teori para rabi yang masih tidak bertentangan dengan firman. Tetapi kita tidak mengacu ke situ sebagai fokusnya. Fokus kita adalah ke Torah. Torah itu pengajaran atau hukum. Kalau di bumi ini tidak ada pengajaran, tidak ada hukum, berantakan bumi ini. Kacau balau isinya. Jadi ini yang harus dipahami saudara-saudara. Maka dari itu zaman kasih karunia ini bukan berarti kita menolak Torah. Karena di dalam Torah ada kasih karunia, di dalam kasih karunia ada Torah. Ya, Roma 8 ayat 1 misalkan. Maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Itu Torah atau kasih karunia? Kasih karunia. Tapi tidak berhenti sampai di situ, itu masih koma. Tetapi yang tidak hidup menurut daging, melainkan hidup menurut roh, itu Torah. Itu hukumnya. Jadi tidak ada istilah pokoknya percaya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach selamat. Lah kok enak men.
Nggak bisa, harus ngerti firman. Harus dewasa rohani. Orang dewasa itu nggak kayak anak kecil. Anak kecil itu dikit-dikit mutung, dikit-dikit mutung. Wong mutung kok dikit-dikit. Bisa dipahami? Ketika Yeshua HaMasyiah datang kembali untuk yang kedua kali, kitab suci katakan kita akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin. Masa anak kecil kawin? Kecuali itu dikawini sama pedofil, orang yang gila seks terhadap anak-anak. Tapi secara umum, orang menikah itu orang yang sudah dewasa. Masa anak kecil sambil nangis ngedot, pakai kembang goyang di sini, bisa enggak saudara bayangkan gitu? Lucu. Jadi kita harus dewasa rohani. Jadi orang yang merasa hebat, sudah pinter, tidak mau belajar, itu ilmu pokoknya, ya. Tetapi kitab suci mengatakan, Pak lah saya ini enggak sekolah Alkitab gimana? No problem, enggak masalah. Saudara tidak perlu sekolah Alkitab. Tetapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan diberi pengertian melebihi orang yang sekolah Alkitab. Buktinya siapa? Buktinya saudara semua. Saudara tahu kok siapa yang mencipta langit dan bumi, namanya siapa? Yahweh. Lo ngerti kabeh. Tapi profesor banyak yang nggak ngerti. Ini loh Pak, menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu. Nah saudara nggak perlu pakai inskripsi ini, inskripsi itu. Pokoknya yang ada di dalam kitab suci, keluar dari kitab suci itu artinya ilmu pokoknya. Jadi kita harus bisa membedakan, saudara-saudara. Saudara boleh tidak sekolah Alkitab, tapi saudara mempermalukan orang yang sekolah Alkitab. Coba kita membaca di dalam 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai 29. Akan tetapi Elohim telah memilih apa yang bodoh dari dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih apa yang lemah dari dunia, supaya dia dapat mempermalukan apa yang kuat. Dan Elohim telah memilih apa yang tidak terpandang, dan apa yang hina, dan apa yang tidak berarti, supaya dia dapat meniadakan apa yang berarti, sehingga setiap daging tidak dapat bermegah di hadapannya. Saudara, itu penggenapan kitab ini. Saudara sedang menggenapi firman Tuhan ini. Saudara tidak sekolah teologi, saudara orang sederhana, mungkin baca juga sedang disepel, tapi saudara ngerti Tuhan itu siapa. Itulah hebatnya saudara. Artinya tidak mudah dibohongi. Kenapa kita bisa ngerti itu? Karena kita mau belajar. Saya mau belajar. Awalnya ketika orang memberitakan tentang nama Yahweh kepada saya, jangan saudara pikir saya tidak menolak. Saya tolak. Saya sekolah teologi, tapi ternyata sekolah teologi yang tidak ngerti teologi. Saya akui. Maka ketika saya menemukan kebenaran, konsep-konsep lama saya tinggal, karena saya bukan mempertahankan pembenaran, saya mencari kebenaran. Saya belajar seperti Rabi Saul. Saya mau tanya kepada saudara, siapa Rabi Saul itu? Dia penganiaya jemaat. Jabatannya dia sebagai apa? Ahli Torah. Ahli Torah itu orang yang pintar tentang Torah, namanya juga ahli Torah. Kalau ahli sorga, orang yang pintar tentang sorga. Nah, minggu depan saudara akan mendengar ada apa di sorga. Ya, saya belajar dari Rabi Saul. Dia orang pintar. Pada saat dia mau bersoal jawab dengan ahli-ahli filsafat Epikuros dan Stoa, Rabi Saul dilecehkan, saudara-saudara. Tetapi kitab suci katakan mereka tidak mampu mengimbangi kepandaian yang Rabi Saul miliki. Tetapi di mana letak kerendahan hati Saul dalam kasus kehebatannya dia? Mari kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26.
Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26. Dan setibanya di Yerusalem, Saulus atau Saul mencoba bergabung dengan para murid, tetapi semuanya takut akan dia karena tidak percaya bahwa dia adalah seorang murid. Orang hebat mau bergabung dengan orang-orang tidak hebat. Murid-murid Yesua ini para nelayan, orang-orang sederhana, bahasa Yunani pun susah. Mereka bukan orang berpendidikan tinggi. Tetapi Rabi Saul menyadari siapa dirinya setelah dia mengenal Yeshua HaMasiah. Karena itu salah satu ciri orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mau belajar kebenaran firman. Tapi saya sarankan kalau belajar firman Tuhan jangan belajar melalui internet. Karena belajar melalui internet saudara bisa tersesat. Harus ada pembimbing. Om Pen menyediakan diri untuk mengajar. Saudara bisa tanya ketua-ketua MK. Kalau sulit tanya kepada saya, tidak masalah. Saya lebih suka kalau ditanya. Ada orang yang kalau ditanya ngamuk. Kenapa saudara-saudara? Ditanya kok ngamuk? Lah tidak usah ngamuk. Nggak bisa ngomong aja, nggak bisa. Karena takut nggak bisa jawab. Dan firman yang saya sampaikan pada saat ini itu hanya mengetuk. Tuhan tidak pernah mendobrak. Coba kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Di sana dikatakan apa? Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Jadi Yeshua itu hanya mengetuk. Firman yang saya sampaikan kepada saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang nonton YouTube ini, hanya mengetuk pintu hati saudara. Saudara mau membukakan hati sehingga Tuhan memberi hikmat lebih dalam lagi. Saudara menyingkapkan, Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenarannya kepada saudara karena saudara membuka hati. Kalau saudara menutup pintu hati saudara, tidak masalah, itu hak saudara. Tuhan bukan pendobrak, tapi ingat, di balik kematian ada kehidupan, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan melalui mulut kita, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita membuka ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Artinya nanti saudara ketika mati akan dihakimi oleh Tuhan. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lihat dengan mata saudara, apa yang saudara pikirkan dengan otak saudara, apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara, kemana kaki saudara melangkah, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada orang yang mengakunya mendapat hidayah, tetapi isinya mencaci maki. Kitab suci katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau ucapannya ucapan sampah, sumpah serapah, caci maki, berarti hatinya penuh dengan sampah. Dan kitab suci katakan kita bukan tipe orang yang memiliki hati sampah. Hati kita adalah mulia karena Tuhan kita mulia. Bahkan Yeshua ajarkan, kasihilah orang yang memusuhi kamu. Kita tidak punya musuh, tetapi kita dimusuhi. Nggak masalah, lebih baik kita dicaci maki daripada mencaci maki. Lebih baik kita dibully daripada kita membuli, ya. Karena itu melalui kebenaran firman pada pagi hari ini, kiranya kita belajar kebenaran firman dengan baik. Saya berani jamin darah saudara ada di tangan saya, ya. Saya sudah katakan bahwa
Saya membawa keluarga. Saya tidak mau keluarga saya mati binasa. Karena itu ketika saya menemukan kebenaran, saya tidak kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Walaupun upahnya berat, tetapi Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi. Amin buat firman Tuhan. Menjadi milikmu Tuhan Yesus, damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesus bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesus, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Karena Tuhan Yesus mampukan aku dalam segala beban hidupku. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, sebab Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus takkan tinggal diam saat ku dalam persoalan. Tak Kau biarkan ku jatuh tergeletak, sebab aku berharga bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak